Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah selalu senantiasa kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah. Bulan ini masih dalam nuansa bulan Syawal. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada manusia yang sempurna dalam hidup ini. Manusia yang baik bukan berarti manusia yang tidak pernah melakukan sebuah kesalahan. Manusia yang baik bukan berarti manusia yang selalu melakukan kebaikan. Tapi manusia yang baik, manusia yang selalu sibuk mencari kesalahan dan kekurangan dirinya, bukan sibuk mencari kekurangan orang lain. Semoga Allah mengampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Semoga Allah menerima semua amal dan ibadah kita ketika kita telah meninggalkan ibadah di bulan suci Ramadan yang lalu. Salawat beriring salam, marilah selalu senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliaulah yang menyelamatkan kehidupan kita di dunia sampai kehidupan akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Melalui mimbar khutbah Jumat siang ini, saya ingin cerita sebuah cerita yang sangat menyentuh dalam jiwa kita. Ada seorang ulama yang bernama Syekh Imam Abdul Aziz. Di zamannya beliau dikenal orang yang alim, dikenal dengan seorang yang tokoh luas ilmu agamanya, bahkan derajat dan makomnya dikenal sebagai wali Allah. Artinya kalau makom dan derajat kemuliaan manusia itu, Syekh Imam Abdul Aziz dipandang oleh masyarakatnya sebagai wali Allah. Pertanyaannya, tidak diragukan lagi ketakwaan di dalam melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah. Syekh Imam Abdul Aziz dikenal orang yang luas ilmu agamanya, alim, bahkan dikenal makom mendapat derajat wali Allah. Suatu saat malaikat itu turun setelah naik di langit. Malaikat ini turun setelah dia melihat catatan di langit. Ternyata Imam Abdul Aziz ini
Yang dikenal dengan di bumi Allah ini, di bumi dunia, dikenal oleh manusia sebagai makam wali Allah, dilihat oleh malaikat dalam catatan takdirnya termasuk ahli neraka. Begitu melihat catatan takdir Syekh Imam Abdul Aziz ini, malaikat ini turun ke bumi. Ditemuilah Imam Syekh Imam Abdul Aziz. Wahai imam, untuk apa engkau sholat? Untuk apa engkau berpuasa? Untuk apa engkau mengajarkan ilmu agama? Untuk apa engkau melakukan kebaikan dan perintah-perintah Allah serta menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah? Saya lihat takdirmu di alam dunia, di Lauhil Mahfuz, namamu tercatat ahli neraka. Coba bapak renungkan, kalau seandainya Syekh Imam Abdul Aziz ini diri kita, yang selama ini kita taat ibadah, rajin sholat, rajin ibadah, bahkan makom kita mencapai derajat wali Allah, tiba-tiba malaikat datang, dikasih tahu bahwa kita termasuk ahli neraka. Bagaimana jiwa kita? Berhentikah kita ibadah? Berhentikah kita ke masjid? Berhentikah kita melakukan kebaikan? Berhentikah kita untuk bertakwa kepada Allah? Syekh Imam Abdul Aziz begitu mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat, hatinya istiqomah. Dia berkata kepada malaikat, "Malaikat, walaupun kau sampaikan takdirku tercatat sebagai ahli neraka, saya tidak gentar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah hanya menciptakan jin dan manusia melainkan hanya beribadah kepada Allah. Hari ini takdirku tercatat sebagai ahli neraka, aku tidak gentar, aku tidak takut. Tugasku hanya beribadah kepada Allah. Urusan surga dan neraka itu milik Allah. Tugas kita sebagai hamba cuman beribadah. Quran surat Az-Zuriyat ayat 56. Setelah mendengar pernyataan Syekh Imam Abdul Aziz ini, dia tidak gentar, istiqomah jiwanya di dalam taat melaksanakan semua perintah Allah. Naik lagi malaikat ini ke langit. Begitu dilihat berubah catatannya, yang semula ahli neraka berubah ahli sorga. Turun lagi malaikat ini ke bumi, lalu diberitahu, Syekh Imam Abdul Aziz, saya barusan naik ke langit, begitu saya lihat catatan berubah masuk ahli sorga. Senyumkah Imam Abdul Aziz? Tidak. Gembira dan bahagiakah Imam Abdul Aziz? Tidak. Dia berkata seperti hal yang di awal, bukankah telah kusampaikan urusan sorga dan neraka itu milik Allah. Tugasku sebagai manusia, sebagai hamba, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya ibadah. Kalaupun Allah ridho aku masuk surga, saya bersyukur kepada Allah. Kalaupun Allah ridho saya masuk neraka, itu haknya Allah. Tapi tidak sebatas itu, Bapak. Yang menghantui jiwa Imam Syekh Abdul Aziz tadi, bukan dia saat diberitahu ahli neraka atau ahli surga, yang menjadi sebuah pertanyaan dalam hati kecilnya, lalu dia bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apa yang menyebabkan kesalahanku sehingga takdirku tercatat semula masuk ke dalam neraka? Itu yang jadi pertanyaan. Apa kesalahan yang telah aku perbuat selama hidup di dunia sehingga takdirku Allah murka, aku dicatat sebagai ahli neraka? Lalu malaikat kasih tahu, Imam, dulu ketika engkau berusia remaja, lebih kurang di usia 15 tahun, Imam,
Saat itu kau tidur sendiri di dalam kamar. Di waktu pagi kau telah bangun, tapi pintumu masih tertutup. Ayunan langkah kaki ibumu menuju kamarmu. Ibumu mengetok pintu, membangunkan dan memanggilmu supaya disuruh berangkat ke pasar belanja. Karena di waktu remaja itu dia mendengar padahal ibunya memanggil, ngetok pintu, Aziz, bangunlah sebentar nak, ke warung, bahasa kita ke pasar, bantu ibu untuk belanja ke pasar. Karena dia tidak mau menunaikan hajat perintah ibunya, pura-pura tidur lagi, Pak. Dibuka pintu oleh ibunya, oh anakku masih tidur. Karena tidak mau diperintah oleh ibunya ke pasar, dia pura-pura tidur. Siapa yang dia bohongi saat itu? Allah. Siapa yang dia bohongi? Orang tua ibu kandungnya. Ketika Syekh Imam Abdul Aziz di usia remaja 15 tahun pura-pura tidur karena tidak mau menerima perintah ibunya, menolong ibunya, disitulah Allah murka saat itu, sehingga ditulis takdirnya masuk ke dalam neraka. Apa renungannya untuk ini? Kita mengingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari raya 1 Syawal, Idul Fitri, di mana malaikat Jibril turun ke bumi ketika Nabi Muhammad naik mimbar akan menyampaikan khutbah. Makanya mimbar kita ini ada 3 tangga. Ketika Rasulullah naik di mimbar, di tangga yang pertama Rasul berhenti lalu mengucapkan amin. Naik ke tangga mimbar yang kedua, Rasul pun berhenti mengucapkan amin. Dan naik ke tangga yang ketiga mimbar, Rasul pun berhenti mengucapkan amin. Sahabat mendengar Rasul terdiam sejenak naik mimbar lalu mengucapkan amin. Selesai menyampaikan khutbah, sahabat bertanya, "Ya Rasul, apa yang menyebabkan engkau kami lihat saat naik mimbar tadi berhenti berucap amin 3 kali ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Tadi ketika saya akan naik mimbar, melangkah di tangga mimbar yang pertama, Jibril turun, Muhammad, aku ingin berdoa, aminkan doaku Muhammad." Di tangga yang pertama Rasul berhenti. Jibril berdoa, "Ya Allah, celaka, jangan diterima pahala dan puasanya apabila umat Nabi Muhammad masuk bulan suci Ramadan sebulan penuh, yang kita tahu Ramadan bulan yang sangat istimewa, tapi mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Celaka." Naik di tangga yang kedua, Rasul pun berhenti lagi. Jibril berdoa, "Muhammad, aminkan doaku." Celakalah seorang anak, seorang hamba, kata Jibril, mereka masih punya orang tua, tapi tidak menyebabkan mereka masuk surga. Artinya, celakalah seorang anak, jangan diterima pahala dan puasanya. Mereka punya orang tua, tapi tidak berbakti kepada ayah dan ibunya. Dan di tangga yang ketiga, malaikat Jibril pun berdoa, jangan diterima pahala dan puasanya umatmu Muhammad apabila disebutkan namamu, mereka tidak menjawab salam dan bersalawat kepadamu. Dari renungan ini, bapak-bapak, sekecil itukah dosa Imam Abdul Aziz karena dia tidak mau menerima panggilan perintah ibunya, pura-pura tidur? Sekecil itu dosa yang dilakukan, tapi menyebabkan dirinya terbuka pintu surga, terbuka pintu neraka, tertutup pintu surga, tercatat sebagai ahli neraka. Pantas kalau dalam ajaran agama kita dikatakan, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami wasiatkan kepada manusia, berbuat baiklah kepada ibu dan bapakmu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu kita itu mengandung diri kita saat di kandungan 9 bulan 10 hari. Wa fisaluhu fi amaini. Bahkan ketika kita lahir,
kita diberikan air susunya lebih kurang 2 tahun. Jadi kalau seorang anak durhaka kepada ayah dan ibunya, pantas kalau dalam ajaran Quran kita dibatasi, fala taqul lahuma uf, berkatalah kepada orang tua itu jangan sekali-kali uf, wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, tapi berkatalah kepada orang tua itu dengan bahasa yang mulia, bahasa yang baik, bahasa yang tidak menyakiti hati dan perasaan orang tua. Sekali hati orang tua kita tersakiti, apalagi sampai meneteskan air mata orang tua kita, maka pintu keberkahan dunia dan akhirat itu akan tertutup untuk seorang anak. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya adalah hari ini mungkin kita bukan orang tua, karena ada orang yang diamanai oleh Allah membangun rumah tangga tidak dikaruniai seorang anak. Tapi yang pasti hari ini semua yang ada di sini adalah seorang anak yang punya orang tua. Kalau kita masih punya orang tua, baik dan buruk orang tua kita, soleh atau tidak orang tua kita, kewajiban seorang anak tetap harus berbakti kepada keduanya. Ridhollaha fi ridho walidain, ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Wa suktullaha fi suktil walidain, murkanya Allah juga tergantung murka orang tua. Semoga Allah menjadikan kita, Allahumma rabbana auzi'na an askura ni'mataka allati an'amta alaina. Ya Allah, jadikan kami hamba yang selalu bersyukur atas semua karunia nikmat-Mu. Wa ala walidina, berikan rahmat dan lindungan kepada kedua ayah dan ibu bapak kami. Wa anna amalan salihan tardah, bimbinglah kami agar selalu melakukan amal-amal yang soleh. Wadkhilna birahmatika fi ibadika salihin, masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalah minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.